Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Septayoka, NPM 19170543. Saya Dr. Maranatha Purba, NPM 2010-1042. Saya Ahmad Ramadhani, NPM 1917-05-1055. Pada kali ini, kami dari kelompok kami ingin menyampaikan ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang, bisa ditampilkan, dengan yang berjudul Dari Lampung untuk Lampung, yaitu program tentang pengiriman dari Bandar Lampung untuk wilayah satu Lampung. Berikut tampilan dari Lampung untuk Lampung. Yang pertama itu ada di sini kita bisa inputkan nama pengirim, alamat pengirim, nomor HP pengirim, jenis pengiriman, lokasi tujuan, nama penerima, alat penerima, nomor HP penerima. Lalu kita input data dan akan keluar ID pengirim, jenis pengiriman, dan lain-lainnya. Mari kita contohkan. Yang pertama yaitu ada nama pengirim, bisa kita isikan dengan Doni misalkan. Lalu alamat pengirim di Bandar Lampung. Lalu nomor HP pengirim 08 sekian sekian sekian. Lalu untuk jenis pengiriman, di sini kami memiliki dua jenis pengiriman, yaitu ada regular dan express. Kita coba pilih yang express. Lalu lokasi tujuan. Di sini kami memiliki 13 daerah lainnya yang berada di Lampung. Bisa kita pilih misalkan metro. Lalu nama penerima bisa diisi dengan nama Daud. Lalu alamat penerima bisa diisikan dengan Metro Utara misalkan. Lalu nomor HP penerima 08 sekian sekian sekian. Lalu bisa kita klik input data untuk mengetahui hasil. Di sini akan menampilkan ID pengirim yaitu atas nama Doni, jenis pengiriman ekspres, lokasi tujuan di metro, penerimanya atas nama Daud, dan harga dari pengiriman tersebut. Untuk pembahasan program dan lainnya, kepada Saudara Ahmad Ramadhani dipersilahkan. Jadi di sini kami ada menggunakan beberapa kelas. Sebentar. Nah, di sini kami menggunakan kelas express, lokasi, penerima, pengirim, pengiriman, reguler, transaksi, koneksi, dan DLUL, data model. Untuk penjelasan kelasnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Daud. Cuma di sini saya akan menjelaskan yang bagian main terlebih dahulu. Untuk di kelas main kami menggunakan table view tab. Itu untuk menampilkan table view-nya. Nah, table view tab ini untuk menampilkan table view yang ada di kiri ini. Kemudian observable list data yang nilainya FA collection observable array list, itu untuk isi nilai dari yang bisa masuk ke table tab view tadi. Nah, kemudian ada text field nama, text field alamat pengiriman, alamat pengirim maksudnya, kemudian ada text field nomor HP, ada juga text field penerima, alamat penerima, text field nomor penerima. Text field itu untuk yang bagian yang bisa diinputkan ini. Pengirim, alamat pengirim, nomor HP pengirim, nama penerima, alamat penerima, dan nomor HP penerima. Nah, di bawahnya ada combo box jenis dan combo box lokasi yang bisa dipilih seperti ini, reguler ataupun express untuk jenis, dan lokasinya yang ada beberapa kabupaten dan kota tadi. Di bawahnya ada array list string, ya, array list yang bertipe data string, itu bernama ID lokasi, itu untuk menggenerate ID dari lokasi-lokasi yang sudah diinputkan. Di sini misal ID lokasi itu, ID lokasinya jika 1 itu Lampung Utara, jika 2 itu Lampung Tengah, dan seterusnya.
Di situ kami untuk menggenerate ID lokasinya menggunakan indeks dari array string ID lokasi tadi. Sama seperti array string ID lokasi, ini juga ada array string JP atau jenis pengiriman. Sama, jika jenis pengirimannya reguler itu 1, jika jenis pengirimannya express itu 2, menggunakan indeksnya. Di sini kami isi kosong terlebih dahulu untuk mengisi array indeks ke 0. Di bawahnya ada label DB. Label DB ini untuk DB status yang ada di sini. Label DB status itu untuk mengubah yang koneksi ini. Jika dia berhasil koneksi, maka tulisannya connected. Jika tidak berhasil koneksi ke database, maka nanti tulisannya not connected. Ada data status, label data status juga. Kemudian bawahnya ada transaksi objek trans. Di bawahnya ada DLUL data model DDM. Ini untuk bikin objek dari kelas DLUL data model. Main. Di bawahnya ada ID sama dengan 0. Untuk menggenerate ID-nya. Di bawah kami menggunakan error handling try and catch. Kami deklarasikan DDM itu new DLUL data model. Stringnya MySQL. Kemudian ada DB status set text. Jika dia koneksinya 0, maka keluarannya not connected. Jika koneksinya tidak 0, maka hasilnya connected. Di sini catch-nya itu menampilkan errornya. Kemudian di bawahnya ada lagi try and catch error handling. Kami deklarasikan data itu DDM get data. Mungkin fungsinya akan dijelaskan nanti. Di sini ada DB status set style untuk mengubah stylenya. Di sini kami ubah font size-nya menjadi 8. Kemudian ada DB set text mengisi teks dari label tadi. Set style font size. Kemudian kami deklarasikan lagi label judul untuk menampilkan judulnya dari Lampung untuk Lampung. Set text-nya dari Lampung untuk Lampung. Min height-nya 5, maksudnya minimal tinggi dari teksnya itu 5. Di sini ada set style font size itu 20 pixel dengan font weight-nya bold. Di sini bawahnya ada label subjudul yang berisi sedikit penjelasan dari program dari Lampung untuk Lampung yang ditampilkan di sini. Kemudian kami set stylenya italic supaya dia menampilkannya dalam style italic. Di sini ada nama, kami ubah prompt text-nya nama pengirim, menampilkan tulisan nama pengirim, alamat pengirim, nomor HP pengirim, nama penerima, dan nomor HP penerima. Prompt text. Di sini kami isi dari combo box jenis pengiriman tadi, kami ubah prompt text-nya menjadi jenis pengiriman yang akan ditampilkan di awal. Ini karena udah diisi. Nah, kemudian isinya itu ada reguler dan express. Di sini juga ada combo box lokasi, itu kami isi prompt text-nya menjadi lokasi tujuan. Yang kami isi itu isinya Lampung Utara, Lampung Tengah, dan berbagai kabupaten atau kota lainnya yang ada di Lampung. Kami punya juga button BTN new button yang teksnya itu input data. Connection-nya ini kami generate ID-nya itu ddm.id. Di sini di if jika jenis itu nilainya sama dengan reguler, kami di sini bikin objek baru bernama trans dengan parameternya ini, parameter untuk konstruktornya. Kemudian kami add objek tadi ke dalam observable list data supaya datanya ditambahkan. Ini sama seperti tadi, cuman bedanya di sini jika jenis ini combo box-nya bernilai express. Kemudian setelah itu kami clear semua supaya seluruh tulisannya kembali ke kosong. Di bawahnya ada DDM input data. Ini untuk menginput data ke dalam database-nya menggunakan objek trans tadi. Di sini jika dia gagal, maka sistem akan mengeprint sini gagal input. Ini kami deklarasikan kolomnya, tabel kolom ID, tabel kolom pengirim, kolom jenis, kolom penerima. Di sini nama ID, namanya pengirim,
yang akan ditampilkan di sini, jenis pengiriman, penerima, lokasi tujuan. Di sini untuk menambahkan dia datanya, misalnya ID nanti akan menjadi ID properti, kalau ini pengirim jadi pengirim properti, jenis menjadi jenis properti, dan seterusnya. Di sini kami set itemnya itu data. Untuk mengisi item yang akan diisi ke dalam tabel itu menggunakan data. Ini tipe datanya harus observable list array. Kemudian get column, set all, supaya kolom-kolom yang tadi sudah dibuat itu dimasukkan ke dalam table view tab. Nah, di sini kami set all, kolom ID, kolom pengirim, dan seterusnya. Kami juga membuat VBox, vertical box, btable, supaya ini dibagi menjadi dua. Yang kiri itu btable dan yang kanan itu bform. Ya, maksudnya box table dan box form. Ini VBox yang bform itu berisi parameternya 10, maksudnya biar jarak dari satu tulisan dari satu node ke node lain ini ada jarak 10. Nah, untuk hbox kami menggunakan hbox juga status untuk di sini, karena kami di sini menggunakan dua node, yaitu label db status dan label connected atau not connected. Ini kami menggunakan hbox supaya dia node-nya bergerak ke kanan, bukan ke bawah. Di sini status tadi kami buat max tingginya itu 1. Ini juga status get children, addl, db, dan db status untuk hbox ini. Nah, untuk rootnya, untuk layout utamanya kami menggunakan grid pen. Kenapa? Biar ini bisa dibagi menjadi beberapa layout lainnya. Di sini kami grid pen kami isi vertical box table itu di 0011, yang maksudnya di kiri dengan padding 1. Kemudian di add yang kedua ini bform atau box form itu di kanan dengan indeks 10 dengan padding 11. Untuk bform kami get children menambahkan seluruh node yang sudah deklarasikan tadi. Kami set stylenya, paddingnya kami tambah 10 supaya dia ada jarak dari pinggirnya. Nah, untuk scene kami deklarasikan juga scene sama dengan new scene root. Kami set primary stage dot set title-nya dlul untuk mengisi title yang ada di sini. Kemudian kami set scene-nya scene atau yang sudah dikelola tadi layoutnya. Baru kami show di bawahnya untuk menampilkan aplikasi JavaFX-nya. Nah, untuk penjelasan kelas per kelasnya mungkin bisa dijelaskan oleh Daud. Pada Daud dipersilakan. Baik, mungkin langsung kita mulai dari kelas pengirim. Mungkin untuk yang pertama itu kami mempunyai beberapa atribut di situ. Yang pertama string property, yang pertama ada nama, alamat, dan juga nomor HP. Di situ kita membuat konstruktornya juga. Kemudian ada metode string get name, kemudian ada set name, ada get alamat, set alamat, kemudian ada get nomor HP dan juga set nomor HP. Kemudian untuk yang kelas yang selanjutnya yaitu mulai dari kelas express mungkin. Ya, untuk kelas express itu kita mempunyai dua atribut. Yang pertama yaitu integer property express, yang selanjutnya ada string property nama. Kemudian di situ kita memiliki konstruktornya yang di sini kenapa seperti itu, karena express ini merupakan subclass dari kelas pengiriman. Itu kemudian untuk yang selanjutnya kita mempunyai method of write. Yang pertama itu ada integer hitung yang mempunyai nilai kembalian sebagai seperti itu, this express.get. Kemudian yang selanjutnya ada integer property yang kita akan membutuhkan hitung propertinya agar bisa digunakan pada JavaFX-nya nanti.
Kemudian yang selanjutnya ada public string jenis pengiriman. Yang selanjutnya public string nama properti yang mempunyai nilai kembalian dis nama. Yang selanjutnya juga ada get jenis. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang kelas reguler. Untuk yang kelas reguler sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan Crash Express. Yang membedakan nanti mungkin akan hanya dari harganya saja. Di sini kelas reguler juga merupakan subkelas dari kelas pengiriman yang di dalamnya juga memiliki beberapa atribut private yang di situ ada integer property reguler dan juga string property nama. Nah, di situ ada konstruktornya juga. Kemudian ada beberapa metode juga di situ, ada integer hitung, ada integer property hitung property, ada juga string jenis pengiriman, kemudian ada string nama property dan string get jenis. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelas pengiriman. Nah, di sini kami memiliki beberapa kelas atribut private. Maksud saya di situ ada integer property ID, ID lokasi, dan jenis pengiriman. Dan juga untuk string propertinya ada string property lokasi, dan untuk konstruktornya di situ kami sudah menampilkannya juga. Kemudian kami membuat metode abstrak integer hitung. Nah, ada juga di situ public untuk integer get ID-nya dengan nilai kembalian nanti bakal menampilkan ID tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kelas maksud saya metode abstrak string get jenis. Yang selanjutnya ada kelas transaksi. Di sini kami memiliki beberapa atribut di sini dan juga ada objek. Di sini yang pertama ada integer property ID, kemudian ada pengirim dengan pengirim. Di situ ada penerima, lokasi-lokasi, pengiriman, dan yang atribut integer property harga. Di situ kami juga sudah membuat konstruktornya. Kemudian seperti yang sebelumnya juga metode integer property harga property untuk menampilkannya nanti pada JavaFX-nya seperti itu. Di situ ada integer property harga property, yang selanjutnya ada string property penerima property, yang selanjutnya juga ada string property pengirim property, yang selanjutnya ada string property lokasi property, yang selanjutnya ada string property jenis property, ada juga string property lokasi property, dan juga ada integer property ID property. Nah, untuk yang kelas terakhir di situ ada kelas mungkin dari kelas lokasi dulu. Di situ ada dua atribut. Yang pertama ada integer property lokasi, yang kedua ada string property nama log. Di situ untuk konstruktornya kita hanya membutuhkan satu parameter, yaitu integer lokasi. Kemudian kami juga membuat ada metode di situ integer jarak dengan switch yang di dalamnya itu kita membutuhkan lokasi yang jika salah satu case-nya terpenuhi akan membuat dislog itu membuat setnya itu sesuai dengan nama tempat akan kita kirim. Kemudian akan mengembalikan nilai sesuai dengan yang sudah ditentukan. Di situ kami membuatnya dengan kelipatan 20. Ya. Jika semua tidak terpenuhi maka akan kembali ke 0. Dan untuk yang kelas terakhir ada kelas penerima. Di situ ada beberapa atribut juga. Di situ ada string property nama, alamat, dan nomor HP. Di situ sama seperti kelas pengirim. Di sini kita juga memiliki metode get nama, set nama, kemudian ada set nama, ada juga get alamat, kemudian set alamat, get nomor HP, dan juga set nomor HP. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang untuk koneksi. Nah, di sini untuk string
MySQL host itu kami menggunakan string itu seperti itu karena MySQL itu merupakan server dari komputer tersebut. Kemudian usernya itu seperti default karena di situ menggunakan root dan juga passwordnya itu kosong. Yang selanjutnya ada connection yang di dalamnya itu kita menggunakan string driver dan juga throws SQL exception yang di situ kita menggunakan dari Java import SQL exception yang ada pada line 8. Nah, kemudian di situ kita membuat object connection con itu dengan isinya null dan juga selanjutnya itu jika MySQL itu adalah drivernya, maka kita akan membuat try and catch-nya itu atau error handling-nya. Di situ jika kelas for name-nya itu adalah library yang sudah ditentukan itu yang merupakan MySQL, maka con itu akan menjadi get connection itu di dalamnya adalah MySQL host, user dan passwordnya. Kemudian akan memprint out yaitu koneksi berhasil. Kemudian mengembalikan nilai koneksi seperti yang ada di bawah di situ outputnya. Nah, kemudian ada catch yang selanjutnya jika database-nya tidak terkoneksi maka akan menampilkan koneksi gagal. Nah, di situ jika kita tidak memiliki library-nya maka akan ditampilkan koneksi gagal seperti itu. Nah, jika di situ ada return null jika tidak terpenuhi pada bagian yang if MySQL equals drive. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Ahmad Ramadhani. Ya, baiklah. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang DLUL data model Java atau kelas DLUL data model. Di kelas DLUL data model ini fungsinya untuk sama seperti koneksi, cuman ini lebih memperinci masukkan data ke dalam database MySQL-nya. Nah, di sini kami ada public final connection con, sama seperti tadi. Di sini ada konstruktornya DLUL data model dengan parameter string driver, yang kalau kayak tadi drivernya itu MySQL, maka keluar driver yang di sini itu ikut yang di eksekusi yang MySQL di dalam koneksi tadi. Jika tidak ada maka koneksinya null. Nah, di sini dideklarasi kalau di connection ini itu merupakan koneksi dengan parameter driver yang ada di kelas koneksi tadi. Nah, di sini kami ada metode input data dengan parameternya objek transaksi dari kelas transaksi dengan error handlingnya throws SQL exception. Sini kami deklarasikan string insert pengirim yang isinya merupakan sintaks SQL untuk mengisi value atau mengisi data pengirim dalam tabel pengirim. Ini kolom-kolomnya yang terdapat di dalam tabel pengirim itu ada kolom ID pengirim, nama pengirim, dan alamat dan nomor HP. Di sini juga ada insert penerima untuk sama seperti tadi, isinya sintaks untuk mengisi data ke dalam tabel penerima dengan kolom yang ada di dalam kurung. Di sini ada juga insert pengiriman dan insert transaksi. Nah, di sini ada prepare statement STMT pengirim atau statement pengirim. Ini untuk mengeksekusi string yang tadi telah diinputkan. Jadi ini dieksekusi ke dalam sintaks SQL-nya, baru nanti dia mengembalikan kembaliannya. Di sini di sini untuk melakukan setnya, ini menggunakan indeksnya karena value-nya masih tanda tanya di atas. Jadi indeks yang pertama dengan tanda tanya yang pertama ini diisi transaksi.id.get untuk mendapatkan ID transaksinya. ID transaksi dan ID pengirim kami bernilainya sama. Kemudian ada juga di sini dua untuk tanda tanya yang kedua di dalam STMT pengirim, itu transaksi.pengirim. Nah, ini
di dalam objek transaksi ini kan ada lagi objek pengirim. Nah, di objek pengirim ini kami mereturn get namanya untuk mengisi nama pengirim. Sama seperti tadi, di sini ada get alamat dan get nomor handphone. Kemudian setelah dimasukkan, baru di sini dieksekusi perintah yang telah diinputkan tadi. Di sini sama seperti STMT pengirim, di sini ada STMT penerima dengan parameternya insert penerima. Karena di sini sintaks MySQL-nya itu di bagian insert penerima untuk memasukkan data ke dalam tabel penerima. Sama seperti tadi, ini juga ada STMT pengiriman, ada STMT transaksi juga. Nah, di sini kami setelah input data tadi, apabila ini kan sudah di input data. Nah, supaya data ini tampil lagi ketika kami melakukan run kembali programnya, kami menggunakan metode getData atau mendapatkan data dari database MySQL. Ini akan tampil kembali. Nah, di sini kami membuat observable list dengan tipe datanya transaksi atau objek dari kelas transaksi itu bernama data yang berisi fx collection observable array list supaya dia menjadi array. Nah, di sini kami juga mendeklarasikan objek pengirim dari kelas pengirim, objek penerima dari kelas penerima, objek lokasi dari kelas lokasi, dan objek pengiriman dari kelas pengiriman. Di sini kami melakukan sintaksnya string SQL pengirim untuk select bintang from pengirim, yang maksudnya pilih semua data tabel yang ada di dalam tabel pengirim. Sama seperti bawahnya ada penerima, select bintang from penerima, select bintang from pengiriman. Nah, di sini yang berbeda adalah lokasi. Karena lokasi ini kami isi datanya 14 buah atau semuanya kami isi yang ada dalam sini. Maka kami hanya menampilkan select semuanya, semua kolom yang ada data transaksi yang sudah dijoin dengan lokasi. Maksudnya apa? Di sini kami hanya menampilkan semua data dari transaksi yang berhubungan yang memiliki foreign key yang terhubung dengan tabel lokasi. Nah, di bawahnya ada juga SQL transaksi SQL. Isinya string select bintang from transaksi atau pilih semua yang ada dari transaksi sama seperti tadi. Di sini ada try and catch, itu error handlingnya. Kemudian di sini kami deklarasikan result set, ada beberapa result set transaksi, RS transaksi untuk mengeksekusi beberapa SQL yang ada di atas tadi, 5 SQL. Maka di sini kami deklarasi result set berjumlah 5 buah. Ini melakukan pengulangan apabila rs transaksi.next itu nilainya tidak false atau nilainya true. Karena ini ada dan, maka semuanya harus true atau semuanya harus ada datanya. Ketika kosong dia tidak akan dieksekusi lagi yang di bawahnya, namun ketika masih ada data semuanya itu akan dieksekusi. Di sini kami bagi menjadi dua. Apabila dia itu di dalam rs pengiriman atau dalam sintaks pengiriman ini dengan kolom jenis pengiriman itu nilainya sama dengan reguler, maka kami eksekusi di sini di bawahnya untuk membuat objek pengirim, penerima, pengiriman. Nah, bedanya apa dengan yang else? Di sini kami berbeda dari di kelas pengirimannya. Kami deklarasikannya jika dia nilainya reguler, kami deklarasikan objek barunya dengan objek reguler. Apabila kelasnya itu express atau selain reguler, maka kami deklarasikannya express. Kenapa kami deklarasikannya reguler dan express? Karena pengiriman ini bersifat abstrak atau tidak bisa dideklarasikan objeknya, tidak bisa diinisialisasi objeknya. Makanya kami menggunakan subclassnya untuk menginisialisasinya, yaitu reguler dan express. Nah, setelah diinisialisasi, di bawahnya kami melakukan data atau observable array list tadi .add atau menambahkannya dengan seluruh parameter dari new transaksi. New transaksi yang pertama ini ID-nya get integer 1, kemudian sisanya objek-objek yang sudah dideklarasikan sebelumnya.
Selanjutnya mungkin kepada Adrian Septayoka bisa dilanjutkan. Baik, mungkin selanjutnya kami akan menampilkan IR diagram yang akan dipresentasikan oleh Daud Marta Purba. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh dari IR diagram yang dari program yang kami buat sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat codingannya di GitHub. Nanti akan kami lampirkan linknya di deskripsi video ini. Yaitu yang pertama ada kelas pengiriman. Di sini kelas pengiriman memiliki cabang yaitu reguler, ekspres, dan lokasi. Ketiganya menuju kelas pengiriman. Lalu di sini ada kelas transaksi, yaitu ada cabang dari pengiriman, pengirim, dan penerima yang tiga-tiganya berhubung ke dalam satu kelas transaksi. Di sini kita memiliki ada 7 kelas, yaitu ada kelas transaksi, kelas pengiriman, kelas pengirim, kelas penerima, kelas reguler, kelas ekspres, dan kelas lokasi. Untuk subkelasnya bisa dibaca di sini, yaitu di kelas transaksi. Di kelas transaksi integer ID, pengirim, penerima, lokasi, pengiriman, dan integer harga. Lalu di kelas pengirim ada string nama, ada string alamat, ada string nomor HP. Pengirim yaitu isi dari pengirim yaitu ada string nama, string alamat, dan string nomor HP. Ada set nama, get nama, set alamat, get alamat, set no HP, dan get no HP. Dalam kelas penerima, memiliki subkelas yaitu string nama, string alamat, string nomor HP dengan isi sebagai berikut kami lampirkan. Lalu di kelas pengiriman memiliki subkelas integer ID, string lokasi, integer ID lokasi, integer jenis pengiriman. Untuk isinya sudah kami lampirkan di sini. Lalu dalam kelas reguler dan ekspres itu menuju kelas pengiriman karena reguler dan ekspres adalah subkelas dari pengiriman itu sendiri, yaitu ada integer reguler, ada string nama, ada integer ekspres, dan string nama juga. Lalu untuk lokasi ada integer lokasi dan string nama lokasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf bila kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.